Seminggu. konten-kontennya udah jadi, itu 3 hari kelar. 3 hari kelar. 3 hari kelar. Kita bedah bareng-bareng ya. Kita kasih solusi. Kalau lu nemuin produk-produk yang memang lu nggak paham gimana? Oke. Lu akan tahu lagi tuh. Yang niche-nya lu nggak bisa baca. Iya kan, dan lain sebagainya. Atau mungkin dia baru marketnya. Iya. Sebenarnya gini, kalau produknya itu baru, ya, tapi dari sisi brand owner itu sudah punya audience persona misalnya, dia tahu mau nargetin kemana, ya, terus dia juga tahu nih, dia punya unique selling proposition dari produk ini tuh kayak gimana. Itu walaupun gua nggak paham, tapi fundamentalnya udah bagus, itu gue berani ngambil. Oke, gini, ini teknis ya, tapi gue coba mudahin dikit kalimatnya. Gue seorang klien datang ke lu, calon klien, oke? Lu ngegali apa dari gue itu segimananya tuh? Contoh, gue punya produk A, tolong dong diiklanin. Oke. Pakai ads, gue pusing deh, gitu. Itu ribet gitu. Jadi biasanya kalau ada yang approach buat minta jasa itu, kalau yang lain kan langsung ngasih price list ya. Kalau gue bikin assessment dulu. Oke. Jadi gue tanya udah pernah ngiklan belum, problemnya apa segala macam. Abis itu gue minta call dulu, gue gali dulu. Ini produknya gimana, audiensnya kayak gimana, ya kan? Udah punya digital asset belum, websitenya udah ada belum, misalnya. Belum ada gitu. Belum ada, ya udah gue tawarin jasa gue ntar. Kalau makanan gimana? Kalau makanan itu kan nggak perlu website. Iya, itu maksud gue, makanya kenapa gue nanya ini. Ya, kalau makanan sih biasanya terbagi dua ya. Makanan itu kalau dia punya offline store, sama makanan yang misalnya pakai Ghost Kitchen, pakai Gojek atau Grab Food gitu ya. Nah itu beda funnel lagi bro. Nah itu bedanya gimana? Bedanya kalau misalnya yang offline itu kita ngarahin lebih banyak ke visit profile untuk nanti mereka masuk klik address atau misalnya DM nanya-nanya buat booking apa segala macam. Atau gitu. order food yang ada di fitur IG yang buat larinya ke GoFood atau GrabFood atau Shopee Food. Nah, tapi kalau misalnya ke yang pakai GoFood, GrabFood biasanya kita arahin untuk masuk ke klik to bio yang udah masuk ke GoFood atau GrabFood. Berarti tetap lu settingnya di Facebook Ads Manager. Iya kan, tapi tanpa harus muncul di timeline feed. Iya kan, lu posting dari sana dong. Gue testing, bro. Jadi selalu di testing. Jadi pengalaman ya dengan memegang banyak klien. Gue pernah nemu satu klien niche-nya adalah baju anak gitu ya. Dia ngiklan cuman ngebus di IG ya, dia upload story-nya di bus masuk ke WA. Sama gue pegang pakai conversion. Ya tentunya udah dengan funnel dan pakai conversion ads gitu. Hasilnya kalau dihitung ROAS-nya tuh gedean yang apps. Serius lu? Iya. Jadi lucu-lucu sih, maksudnya ada kasus yang kayak gitu. Ada kasus juga megang klien jasa gitu kan, running di konversi pakai landing page capek-capek, terus ada CTA button, sama dia cuman running foto di IG di bus, objektifnya itu ke message. Malah closingannya banyak di sini. Di WhatsApp, cuman bus IG doang. Iya, banyak. Jadi gua belum pernah. Gue nggak pakai IG, nggak pakai ads, langsung WhatsApp. Memang mungkin marketnya kali ya. Iya. Jadi sebenarnya satu ilmu juga yang harus kita lakukan kalau digital marketing adalah selalu melakukan action by data. Jadi jangan sampai kayak kita waktu itu klien ini udah kayak gini nih, kita samain aja, belum tentu, bisa jadi hasilnya beda. Makanya kalau pada saat di approaching awal itu gue tanya, udah pernah ngiklan belum? Cara ngiklannya gimana? Hasilnya gimana? Kalau funnelnya itu udah bagus dan menghasilkan, paling nanti gua coba pakai funnel yang sama sambil gua optimasi di situ. Jangan-jangan ada yang bocor di bagaimana? Ada yang bocor, tapi kita tetap pakai funnel yang itu. Tapi kalau misalnya dibilang iya nih pakai boost ads di IG tapi boncos, ya udah kita coba funnel yang pakai Facebook Ads Manager kayak gitu. Jadi kita selalu menggali dulu kebutuhan klien, kita bikin assessment, kita propose ke dia dan mengkorelasikan dengan jasa yang gue punya. Oke, siap. Gitu. Tapi kenapa di landing page selalu banyak yang jasa ya? E-course, e-book. Maksudnya kenapa identik begitu ya jualannya? Karena itu butuh banyak edukasi, butuh banyak social proof. Beda kalau yang jual misalnya Deddy Corbuzier misalnya, jualan e-course apa gitu, ya udah tahu kredensialnya dia kayak gimana, ya nggak usah panjang-panjang landing page udah ikut juga gitu. Tapi memang landing page tuh kuat ya.
Asal lo tahu per section mau ngapain. Betul. Ya nggak sih? Betul. Ada yang polanya langsung testimoni di awal patch pertama. Banyak segambreng gitu kan. Buat emosionalnya. Iya, ada yang langsung muncul tadi social proof di awal juga di bawah headline persis. Ya kan? Ada juga memang yang langsung video YouTube. Ya. Banyak, kan? Banyak, betul. Kayak Denny Santoso tuh langsung di awal langsung YouTube tuh. Betul. Ya kan? Ogut muda cuma sekali, dulu kayak gitu, sekarang enggak. Beda-beda sekarang. Mereka juga kayaknya reshuffle juga deh. Testing. Ya kan? Mereka juga kayaknya pola-polanya. Betul. Ada yang gak usah sebutin namanya. Ada yang per mentor tuh sama. Nggak tahu siapa yang ini, nggak tahu yang ini nyontekin apa ini nyontekin itu. Ya, kita kan ngamat-ngamatin kan. Ada yang begini, ada yang beda, ada yang begitu. Ada yang baru sebulan, berubah lagi. Kenapa kemarin lagi nyari-nyari ya? Kadang suka kayak gitu. Di dalam hati sih, support mereka. Nah itu memang begitu ya. Ya kita selalu testing gitu kan. Karena dunia digital marketing itu dinamis banget. Kita contohnya dalam iklan aja, kita ngiklan di bulan Desember sama Januari itu udah beda. Apalagi kemarin ada isu iOS change, iOS 14 policy. Wow itu gila-gilaan lah, algoritma berubah, CPM naik, cost per result naik, cost per purchase naik gitu kan. Dan berapa? Udah nggak 1.000 lagi? CPC udah bisa di atas itu sih, tergantung. Harga lo kali. Ada lagi loh lebih murah, gue bongkar di sini. Jadi berubah terus gitu, dan bahkan funneling juga berubah. Ya kalau kita lihat juga misalnya kalau yang jual course nih, sekarang kan lagi zamannya bikin webinar kan. Iya. Ya mungkin dalam waktu setahun lagi udah berubah lagi, udah bikin webinar. Tapi pakai mini course misalnya, bayarnya cuma 20.000, 30.000. Tapi dikasih ilmu daging tapi separuh daging. Kalau pengen dalamnya lagi nanti yang full course. Kayak gitu. Sekarang fenomenal eksklusif with Zoom. Wow, ayo nih saya nggak buka di live. Satu udah dapat database tuh. Saya buka nih di Zoom, ayo buruan nih penawarannya menarik nih apa segala macam. Masuk di Zoom free. Hanya orang-orang yang mendaftar. Masuk di Zoom. Bedanya sama IG Live apa guys? Iya kan? Nah, masuk di Zoom seakan-akan eksklusif. Pas masuk di dalam cekokin das. Pitching itu. Pitching jualan. Ujung-ujungnya suruh ke landing page juga. Nggak salah ya guys. Nggak salah benar. Gitu. Maksudnya itu adalah bagus polanya. Betul. Dan karena udah nyemplung di sini, itu biasanya kena iklan tuh jadi seneng. Buat apa? Buat ngeklik iklan, baca landing page, buat upgrade ilmu sama intip-intip juga gitu kan, kompetitor, intip-intip cara mereka bikin landing page dan segala macem kayak gitu. Jadi berapa lama sih kira-kira kalau sama lo nih bisa digarapin? Kayak misalnya gue punya produk apa gitu kan? Landing page? Iya semua. Oh semua. Kan gue kan ada nanti insya Allah marketplace bidang jasa nih, ya nggak sih? Nah kalau website itu paling kalau udah semua ready ya, maksudnya Facebook Ad Manager udah ready, terus konten-kontennya udah jadi, itu 3 hari kelar. 3 hari kelar. Kita bedah bareng-bareng ya. nih enggak, gua tes lu. Iya. Kalau lu bagus kan, gua kasih posisi CTO kan. Waduh, CTO. Lumayan 0,1% lah dapat saham. Oke, kita minum dulu bentar. Ini tegang, ini pembicaraan abis ini tegang nih, bismillah. Seadanya gua marketplace. Iya. Yang isinya jasa. Mitra, oke? Kalau lolos seleksi, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Di balik layar. Oke, nah jadi terus ada customer, ada juga mitra yang isinya para konten kreator. Oke? Nah, gue tengah-tengah dong, iya kan? Gue tengah-tengah di sini. Gue ngumpulin para mitra, para konten kreator di bidang jasa. Gue ngumpulin juga para UMKM atau pengusaha yang mau order untuk kebutuhan kontennya, iya kan? Pasti bisnis kan pasti kan ada butuh logo, butuh editor, butuh apa segala macam. Buat nantinya kan lulu juga yang laris, kan pasti kan ke lulu juga. Udah jadi nih videonya nih, itu kan Mande ya gitu, udah dapat videonya dibuatin sama Reda Samudra, iya kan? Di sana sama Hensa, begitu. Bener. Ya kan, logonya sama Lutfi. Nggak usah, nggak terkenal. Oke ya, lanjut. Akhirnya lu harus ngapain nih dengan pola seperti ini biar dibikinin website sama si ads-nya. Coba, gue tes lu nih. Gimana? Cara bidiknya, iya begini kayak
Lu bikin website gua yang nyatuin antara konten kreator di bidang jasa sama UMKM. Ya kan? Gue jadi Shopee-nya, gue jadi Tokped-nya, gue jadi Gojek-nya. Ya. Oke? Nah, apa yang lu harus lakukan? Lu bidiknya kemana? Ini ada 2 loh market gua. Bidik ads-nya. Oh, bidik ads-nya. Iya, ada 2 loh. Kan gue butuh supply sama butuh demand. Iya. Ketika gua harus pasang ads buat ngincar orang-orang biar UMKM, lu gak perlu ribet lagi gitu. Ada juga yang konten kreator gitu. Masih nunggu bola nih, konten-konten mulu, microblog sampai berdarah-darah tuh jempol. Tapi gak dapat orderan. Misalkan gitu. Ya kan, editor bikin portofolio nih udah cantik banget nih gitu kan. Tapi like-nya cuma 2 misalnya. Kesian gak dapat order. Nah, itu gimana lu bidik ads sih? 2 loh market gue. Bidik ads. Iya. Berarti gue runningin ads, kasih solusi untuk nargetin ini. Ya. Itu udah kebayang. Oke. Gue belum nyebut merek, lu udah tahu lah. Emang seviral ini ya? Kan ada tulisan. Masya Allah. Gimana? Oke, jadi ads-nya itu sebenarnya kalau gue bakal running ads dikasih solusi ya. Berarti, pertama kita bikin 2 audience persona yang beda karena kan tujuannya masing-masing beda. Kan? Ngeri nih. Berarti landing page-nya 2? Enggak dong. Landing page-nya bisa 1, bisa 2 kita testing, bro. Oke. Ya kan, kita testing. Misalnya 1 yang general bisa ngebidik yang mitra misalnya atau si content creator misalnya. Kayak si domainnya apa? Sama domainnya beda. Sama, beda di atau subdomainnya aja. I see. Atau permalingnya kita bedain. Oke. Gitu kan. Lalu? Nah, kalau dari sisi gue mau ngincer mitra dulu dong. Mitra dulu. Gimana caranya demand datang kalau nggak ada supply? Iya. Iya dong. Iya. Kan maksudnya tiba-tiba orang lapar nih, gue mau OTW ke sini, tapi masa udah pede banget ada restoran di situ? Kalau restorannya kan mesti kebangun dulu. Iya. Nah, berarti kita bikin kreatif ya, either video atau image yang membuat si owner ini aware dengan problemnya dia sebenarnya. Kan kalau kita target ke audiens itu kan ada yang audiens yang sudah problem aware sama problem unaware. Ya kan? Iya. Nah, ini kita tentunya pasti paling banyak yang problem unaware nih. Kita edukasi ke sana dan mereka kita bikin kreatif video misalnya yang kayak pas mereka nonton kayak oh iya juga ya gitu kan. Oke, problem ya kuncinya. Kan? Problem. Nah, videonya mesti seproper apa? Videonya kalau misalnya dari sisi kualitas ya tentunya harus bagus, ya kan, dan juga harus bisa menjawab dari problem si audiens ini. Kreatifnya lu sendiri yang pegang apa kreatifnya dari gua? Kalau saat ini sih kreatifnya itu gua minta ke klien, ke klien. Itu. Jadi ibaratnya kalau dari sisi video ya, tapi kalau dari sisi visual gua ada tim kreatifnya juga. Tapi lu bisa advising ya. Iya kan? Ya, lo advisor juga pasti kan? Iya, betul. Kayak misalnya udah bikin video taunya, aduh jangan kayak gini dong. Iya. Misalnya kayak gitu. Iya. Jadi klien puas banget sama lu dong berarti dong. Full service, bro. Anda puas, kami lemas. Oke. Lalu habis itu ya udah kita running ads ke sana, ya kan? Kan dapat data. Dapat data orang-orang yang nonton video ini 70%. Kenapa 70%? Karena asumsinya kalau udah nonton sampai 70% berarti kan mereka minat sama video tersebut. Oh, artinya mayoritas. Dari situ kita build custom audience, kita bisa jadikan lookalike audience, kita punya data lebih besar dan lebih berkualitas. Udah beres mitra. Habis itu kita bikin satu campaign lagi buat retargeting, kasih offer spesial buat closing apa segala macem. Ya kan dia gratis. Apanya? Daftar di kita mitranya. Oh, gratis. Oh ya udah berarti ya. Gratis. Buruan install sekarang daftar sekarang gratis ya kan. Berarti postingnya 2 kali. Dua jenis campaign targeting. Iya itu maksud gue. Iya, sama retargeting. Ini banyak orang nggak ngerti masalah gitu. Retargeting. Pernah kan kita pasti banyak banget yang pernah ngebuka satu website kena iklan 1 minggu tuh itu bahkan sebulan di follow up terus sama iklan itu. Nah, itu iklan retargeting. Nah, bukan iklan targeting. Kalau yang biasanya kalau targeting doang, akhirnya dia nggak di follow up terus ya? Nggak bakal follow up terus. Akhirnya iklannya boncos mulu. Ya karena lu targeting ke orang yang nggak tahu brand lu terus. Iya. Gitu. Iya. Jadi kuncinya ROAS ya. ROAS tuh return of ad spend gede. Itu di retargeting. Kita follow up pakai offer. Kita follow up pakai testimoni. Ya kan? Testimoni pengguna jasa kasih solusi. Yang tadinya ngelihat landing page nggak mau sign up, akhirnya sign up.
Gitu. Berarti buat 2 materi ya? 2 materi. Tapi bayar ke lu cuma sekali kan? Sekali, manage fee-nya. Lebih sekali juga boleh sih. Oh iya. Gua nggak nolak bro. Akhirnya baru targetin ke si customer. Begitupun si custom ini content creator. Cuman beda angle aja. Angle copy, angle kreatifnya beda gitu kan. Gitu. Ya. Oh ini menarik loh ya. Nggak, maksud gue ternyata banyak banget PR buat orang-orang pengen bikin ads. Ya kan, nggak sembarangan. Terus bagaimana dengan mereka-mereka yang mengklaim jasa bikin ads? Kita udah belajar. Berarti yang belajar loh, ikut e-course lu. Iya. Apa bisa semudah itu berjalan? Enggak sih. Karena ngapain lu buka e-course? Lu mau ngambil duit cuan-cuan orang doang berarti dong? Ya kali nggak gue ambil. Iya. Enggak. Jadi sebenarnya kan ada market yang memang mau bela-belain belajar, ngulik, ya kan. Ada market yang emang ya udahlah gue tahu dasarnya doang, terus ya udah gue pakai jasa lu aja gitu kan. Jadi ya gue menyediakan ke berbagai audiens lah. Gitu, ya kan. Jadi ya sebenarnya kalau untuk nyemplung di sini, kalau lo memilih untuk nyemplung di sini, ya lo harus siap untuk belajar terus. Karena gue pun belajar terus gitu. Nggak kayak matematika 1 + 1 zaman SD tetap 2 sampai sekarang tetap 2 gitu kan. Oke. Tapi lu pernah boncos nggak sih? Nggak, gue penasaran deh. Sampai bener-bener kayak gila, kok gue gagal ya? Boncos. Walaupun semua karena Allah ya. Iya. Tapi maksud gue, lu udah 7 tahun ini berjalan apa segala macam. Gue pengen tahu kenapa lu bisa boncos? Boncos itu biasanya karena salah strategi, ya kan, salah targeting misalnya, atau dari sisi produk nggak bagus. Betul, lu nyalain produk ya dong? Oh iya, kan semua produk ada marketnya. Tapi kalau misalnya produknya itu nggak di-develop dengan bagus, karena gue punya konsep gini, untuk punya running successful ads itu kuncinya ada 2 di belakang, produk dan branding, ya kan. Yeah. Nah ini salah satu kategori yang gue lihat kalau gue milih klien, produknya solving the problem nggak? Ya kan. Apa kira-kira yang lo tolak tuh klien yang gak usah sebutin brandnya lah, jenis produknya? Sebenarnya dari jenis produknya fine, tapi dari sisi brandingnya. Iya, oke. Contoh. Misalnya Instagramnya masih amburadul. Feed postnya masih foto pakai kamera jadul. Oke, tahan ya. Kebukti ya guys ya. Gue pernah bilang juga soalnya di beberapa live gue di Reels. Lu mau sibuk ngurusin endorse? Ya ini dia dong, maksud gue. Gue sengaja ngomong secara objektif nih. Ya kan, kalau gue misalnya ada di pelaku endorse kan, gue pasti akan bilang endorse dong. Gue dapat order ini. Bener. Tapi lu langsung main ads gitu lu. Betul. Iya kan? Karena gini. Ini fun fact ya. Banyak orang ngira main Facebook Ads itu udah kayak tools dewa. Jadi gue punya duit banyak, gue taruh jebret, gue ngiklan deh. Pernah sampai ada case orang boosting 30 juta budget, tapi nggak dapet sales. Ya iyalah, IG post di boosting budgetnya 30 juta yang nggak dapet sales, dapetnya visit profile. Nice. Oh iya. Ya kan? Salah gitu. Ya karena itu nggak tahu prinsip traffic, funnel, metrik gitu kan. Nah, apa yang lo tolak tuh apa aja produknya? Tadi ya brandingannya. Produk fashion, brandingnya nggak bagus. Terus? Nah biasanya kalau gue tolak, gue kasih tawarin jasa lagi di luar jadi jago. Gue kasih jasa konsultan. Jadi done with you. Gue kasih saran, ini perbaikannya di sini. Oh coba cari foto di sini, fitnya di sini, dibagusin, pakai vendor gitu kan. Gue tawarin jasa lainnya gitu kan. Karena kalau pakai jasa ads gue, ya bisa aja kalau gue jatuhin kredibilitas lo. Iya, karena gue punya. Jadinya lo tadinya jadi jago.com, ntar jadi culun.com. Jadi boncos.com ya. Jadi culun.com. Oh iya. Jadi selalu gue jaga. Makanya kalau gue meeting, gue berani buka-buka dashboard klien tuh, ROAS-nya gede-gede. Nah contohnya ada nih salah satu tadi di PDF tuh ada. Mana coba munculin. Akhirnya gue open dashboard. Karena jarang juga orang digital marketing ngomong buka dashboard tuh jarang gitu. Ya. Kalau di zaman Kaskus dulu kan no pick hoax kan. Iya benar. Iya dong. No dashboard hoax. Coba buka dong dashboard lo. Scroll bawah. Ini salah satu klien aja ya. Boleh. Ya, terus. Nah, ini iklan hari ini nih. Ini klien apa? Ini klien brand fashion pria. Apa namanya? Mau disebut? Terserah lo. Jangan. Enggak, gue suka kontroversi. Klien gue diambil bro. Ini kalau berwawasan gue tahu dia jawabnya mau kemana, makanya gue tantangin. Ya kan, nah jadi di sini hari ini ya per jam tadi sebelum meeting gue screenshot dan ini masih fase testing ya, masih testing, coba funnel dan segala macam. Itu udah ada 6 purchase
yang add to chart itu ada berapa tuh? Ada 20. Ya, berarti yang add to chart value-nya Coba lu jelasin, lu tarik ini mic deh, lu kesana deh. Oke. Lu enggak, lu maju bangun. Oke. Iya, lu kita emang ngerti yang sono yang baca. Gua nggak mau nih time spend watching gua jadi pendek nih ntar nih. Iya, kesian nih nonton. Iya, jadi kan di sini ada link klik, ada add to chart. Yang mana itu tuh, tengah tuh? Ini. Ya, oke. Nah, ini kan link klik, berarti iklannya itu ada hari ini ada 192 yang ngeklik. Habis itu yang add to chart ya, yang nambahin ke keranjang tuh 20, yang berhasil sampai purchase tuh 6. Nah, dari 6 6 itu ya. Dari yang tengah ya. Ya, 6 ini. Nah, 6 itu berapa sih omset yang dihasilkan dari 6 purchase itu 2.184.000. Oke. ROAS-nya adalah 9,73 kali. Artinya kalau lu spending iklan hari ini 1 juta, kalau asumsinya ROAS-nya tetap di 9, lu dapat omset 9,7 juta. I see. Kayak gitu. Nah, ini kalau e-commerce, dan kalau website pun bisa kita bikin kayak gini juga gitu. Ya, ini kan di Shopee ya. Iya. Gitu. Dan ini gue arahin ke klien gue ini untuk semuanya. Untuk mereka website juga dioptimalin. Website juga semua paketan ya? Iya. Oh. Gitu. Jadi websitenya juga dijalanin. Jadi kan prinsipnya kan kalau bisa kita di online tuh omni channel. Iya. Di marketplace-nya jalan, di website-nya jalan, kayak gitu. Oke. Nah, tapi kan kalau di lu gini kan jasanya berarti artinya kalau bayar sekian itu udah diaturin sama lo, akadnya udah begitu ya? Ya, jadi kan ada juga yang memang kalau pasang sendiri kan gue bisa tahu, hari ini gue 200.000 dulu besok gue 100.000 dulu gitu kan. Kalau di lu tuh sekali bayar ntar lu yang ngaturin udah akad. Tahu beres lah. Jadi gua kasih suggestion, kita fase ads-nya testing budget segini dulu. Nanti kalau 1 bulan dapat data bagus, kita baru scale out. Misalnya kayak gitu. Ya kan? Tadi berapa tadi? Klien lu naruh berapa sampai proyeksi 9 juta tadi? Duit pertamanya? Itu dari iklan 200.000 per hari. Sekarang udah 600.000 per hari. Gitu. Dan ROAS-nya itu ya kalau hari ini aja 9. Tapi kalau secara keseluruhan ROAS-nya biasanya di angka 3,5 sampai 4. Tapi potensi closing-nya berapa? Potensi closing maksudnya? Closing sampai kelar. Biasanya selama sebulan. Beda-beda orang-orang ya. Closing sampai kelar maksudnya gimana? Sampai omset. Omset. Iya, beda-beda sih ya setiap produk ya. Beda-beda dan Ini kita mainnya secara UMKM aja nih. Kita main cowboy. Mereka harus tahu soalnya. Iya. Sebagus itu omsetnya kalau dengan pakai ads. Iya. Ya itu maksudnya kalau average-nya aja misalnya 3,5 kali deh misalnya. 3,5 kali. Berarti kan kalau nyemplungin duit 100.000 jadinya 350.000 tuh omset. Iya. Ya kan? Nah, kalau dia ngiklannya 600.000 sehari berarti kan sebulan 18 juta. 18 juta dikali 3,5 kali berapa? Nah, itu omsetnya. Gitu. Di luar copywriting dan lain-lainnya ya. Iya. Udah termasuk. Udah termasuk. Jadi gue yang bikin kreatifnya, gue dan tim yang bikin landing page-nya. Tapi kan kalau Sipas kan nggak ada landing page, langsung ke marketplace ke produk page-nya dia. Iya. Kan? Tapi kalau website ada butuh landing page kita yang bikinin, copywriting kita bikinin, image kreatif kita bikinin. Jadi tahu beres. Nah, kenapa kita yang bikinin semua? Karena selain manage fee kita ada percentage dari revenue yang dihasilin dashboard tadi. Nah, iya lu pakai itu. Ada udang di balik batu. Jadi gue tapi dengan berapa persen? Up to 10% sih. Semua produk ya? Semua jenis yang produk. Dengan brandingannya kuat apa segala macam. Iya. Jadi gue kasih ke klien 2 pilihan, either revenue share di situ atau ad spend-nya gue ambil percentage juga. Jadi kan ada klien yang B2B kan nggak bisa ke tracking di dashboard. Iya. Jadi yang gue ambil dari ad spend yang gue olah. Contohnya misalnya spending 20 juta, ya gue ambil misalnya say 15 atau 20%. Jadi fee gue, komisi tambahan. Karena ngolah budget 100.000 per hari sama 1 juta sehari itu beda treatment. Beda treatment, beda strategi. Oh, iya. Berarti lu kalau megang restoran Kalkun gue kenyang banget ya, harganya kan gede-gede semua tuh. Iya. Oke juga, enak juga deh. Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Siap. Masih banyak banget lowongan-lowongan yang bakal kita bahas. Amin. Rezeki dari kasih solusi ya kan? Jilat dikit. Kita kasih solusi.